Kisah sukses bisnis kuliner ala Gibran Raka Buming Raka. Bisnis kuliner hingga kini masih menjadi salah satu bisnis yang cukup menggiurkan, bahkan bisa disebut sebagai salah satu bisnis yang takkan pernah mati. Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Joko Widodo, juga cukup cerdas dalam menangkap peluang ini. Meski kini ia adalah anak presiden, namun tetap setia mengembangkan bisnis kulinernya. Setelah lulus kuliah di University of Technology in Sydney, Australia, pada 2010 lalu, Gibran kembali ke Solo untuk merintis usaha catering. Ia melihat peluang besar dari usaha ini, apalagi saat itu orang tua Gibran telah memiliki gedung Geraha Sababwana, gedung pertemuan yang sering digunakan oleh masyarakat Solo untuk resepsi pernikahan. Menurut Gibran, biaya pernikahan paling besar biasanya terletak pada kebutuhan konsumsi. Untuk itulah, untuk melengkapi kebutuhan pelayanan gedung Geraha Sababwana, ia mendirikan catering Cili Pari pada Desember tahun 2010. Kemandirian tampak jelas pada pribadi Gibran. Meski menjadi anak dari orang nomor satu di kota Solo, pria ini tetap teguh pada pendiriannya mendirikan bisnis kuliner, walaupun Jokowi menawarkan untuk meneruskan bisnis mebel yang selama itu telah digeluti. Semangat Gibran untuk menekuni bisnis kuliner bukanlah perkara yang mudah. Meski saat itu ayahnya menjabat sebagai wali kota Surakarta. Seperti halnya pengusaha lain, Gibran juga mengalami kendala pada masalah modal. Karena bisnis catering memang membutuhkan investasi hingga miliaran rupiah. Ada bank swasta kecil yang mau memberi pinjaman dengan bunga besar, ujar dia. Dengan modal pinjaman dari bank tersebut, akhirnya Gibran berhasil mendirikan catering Cili Pari. Ia menyulap interior kantor bergaya resto agar calon klien bisa mencicipi langsung cita rasa hidangan yang bakal tersaji di perhelatan. Awal-awal, sering juga makanannya ditolak sehingga makanan terpaksa dimakan sendiri, bahkan sampai dibuang, kenang Gibran. Banyak strategi yang dilakukan Gibran agar usahanya bisa bersaing dengan catering yang sudah ada. Sebagai pendatang baru, ia aktif menjaring konsumen, menyebar sendiri brosur di sejumlah event, mengirim masakan Cili Pari ke sejumlah perkantoran untuk tes food, dan lain sebagainya. Nama catering Cili Pari mulai dikenal dan dipercaya oleh masyarakat sejak usaha ini mendapat pelanggan pertamanya. Sebuah bank di Solo saat itu menggelar rapat dengan memesan makanan dari Cili Pari lebih dari 100 paket. Sejak saat itulah kapasitas jasa cateringnya pun terus meningkat hingga 5.000 paket dalam sebulan. Bahkan, kini mencapai 40.000 paket dalam sebulan. Setelah catering Cili Pari cukup ramai, Gibran memiliki inisiatif untuk melengkapi bisnisnya yang terkait dengan usaha pernikahan, seperti percetakan undangan, souvenir, rias pengantin dan dokumentasi. Dia menawarkan paket pernikahan, dengan harga mulai 73 juta rupiah untuk 1.000 tamu, termasuk sewa gedung Geraha Sabah. Catering Cili Pari pada mulanya dirintis dari kantor sewaan, dan kini telah menempati kantor sendiri. Jangkauan cateringnya tak terbatas di wilayah Solo, tapi sudah melebar hingga ke wilayah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dalam 3 tahun, kami sudah balik modal. Utang bank sudah bisa dilunasi dalam waktu 4 tahun, kata Gibran. Setelah bisnis catering Cili Pari dapat berjalan dengan lancar, pria kelahiran tanggal 1 Oktober tahun 1987 ini mulai merintis bisnis lain. Menggandeng teman sebagai mitra bisnis, Gibran membuka markobar yang menjual martabak dengan berbagai topping. Sang teman merupakan generasi kedua pendiri markobar, yang berdiri di Solo sejak 1996. Dalam kemitraan ini, Gibran bertugas menggarap pemasaran, sementara sang mitra bertanggung jawab pada bagian produksi dan dapur. Urusan modal dan keuntungan, semuanya dibagi dua saja, jelasnya. Tak ingin melewatkan masa emas bisnis kuliner, Gibran segera membawa markobar keluar dari Solo. Saat ini markobar sudah memiliki 5 gerai. Selain di Solo, gerai markobar tersebar di Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta. Gibran optimistis, bisnis barunya ini bakal melesat. Sebab, dia melihat, perputaran uang dalam bisnis martabak ini cepat. Dia memberi contoh, pesanan untuk markobar Jakarta berkisar 150.200 loyang saban hari. Martabak ini dibanderol mulai harga Rp45.000 untuk topping standar 1 rasa, hingga Rp90.000 untuk martabak dengan topping 8 rasa. Gibran menargetkan, setiap membuka satu gerai, modalnya harus kembali dalam waktu 3 bulan. Dengan asumsi ini,
Dia hakul yakin, setiap 2 bulan bisa membuka 2 gerai markobar. Sepanjang 2016, dia menargetkan membuka gerai baru di Bandung, Bali, Manado dan menambah gerai baru di Jakarta. Bersamaan dengan markobar, Gibran bersama mitranya juga mendirikan kedai kopi CS Coffee Shop. Kini, sudah ada 3 gerai di Solo, Yogyakarta dan Semarang. Kedai kopi ini berada di satu lokasi dengan gerai markobar. Selain itu, Gibran masih memiliki bisnis kuliner lain, yakni ceker ayam bakar. Sulung dari 3 bersaudara ini mengaku, selain cili pari, bisnis yang lain ia jalani dengan menggandeng teman-temannya sebagai mitra. Dia pun selalu mendapat peran di bagian pemasaran. Tak tertutup kemungkinan, ia akan menambah lini kuliner baru jika prospeknya baik. Ia berambisi, selain cili pari, bisnis kulinernya yang lain akan menaklukkan ibu kota.